Dikisahkan ada seorang laki-laki yang telah melakukan kejahatan karena membunuh 99 orang. Ya Tuhan, apakah taubatku masih diterima? Dosa-dosaku teramat besar sehingga membebani hatiku. Semua kejahatan dan kezaliman sudah pernah kulakukan. Saat ini aku merasa seolah-olah gunung meremukkan dadaku. Laut menumpahkan airnya dan gelombang menerjang hatiku. Penyesalan telah menggerogoti jiwaku. Adakah tobatku masih diterima? Wahai Engkau yang Maha Pengampun, aku datang kepadamu. Aku meratap di hadapanmu. Janganlah Engkau menolak tobatku sehingga aku kecewa. Aku tahu bahwa aku telah menzalimi diriku dan hamba-Mu. Apakah dosa besar apabila seorang berbuat keji karena membunuh 99 orang? Ya Tuhan, janganlah Engkau tolak taubatku sehingga aku merugi. Dia lalu berjalan, pergi mencari orang yang bisa diajak berbicara tentang rahasia dirinya. Selanjutnya ia akan menyatakan penyesalan dan taubatnya kepada Allah di hadapan orang tersebut. Datanglah ke rahib itu, ucap beberapa orang laki-laki saat dia bertanya tentang ahli ibadah yang mereka ketahui. Dia tinggal di bawah sebuah batu besar. Di tempat itu sang rahib biasanya beribadah kepada Tuhannya, tambah seseorang lainnya. Tidak berapa lama laki-laki itu telah bertemu dengan sang rahib. Dia lantas menceritakan semua kejahatan yang telah ia lakukan. Tak ada taubat untukmu, ucap sang rahib seraya menghakimi laki-laki tersebut. Seketika laki-laki ini merasa dunia tampak gelap, tekadnya padam, lalu seketika itu juga setan muncul dan memperdaya laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut lalu menerjang rahib, membunuhnya hingga genaplah ia telah membunuh 100 orang. Tak lama, laki-laki tersebut sadarkan diri dan berkata, orang yang telah membunuh 100 orang sama saja dengan membunuh 99 orang. Keinginan tobat tak boleh berhenti dalam batasan ini. Laki-laki itu lantas melanjutkan perjalanan. Pencariannya terus berlanjut, mencari seseorang yang dapat mengantarkannya ke pintu taubat Allah. Datanglah ke orang itu, jawab beberapa orang yang dia temui di tengah jalan. Dia adalah seorang alim yang bersahabat, senang mendengarkan, wajahnya memancarkan kilau cahaya, pikirannya cemerlang, dan mata hatinya sangatlah tajam. Tambah seseorang yang lainnya. Apakah taubatku masih diterima? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Pertanyaan itu muncul beberapa saat setelah laki-laki itu bertemu dengan orang alim. Tentu, siapakah yang menghalangi dengan taubat? Jawab orang alim itu dengan yakin. Namun dosaku terlalu banyak, Tuhan. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan taubat hambanya, melebihi seseorang hamba yang senang karena taubatnya, kata orang alim itu. Akan tetapi kejahatanku melampaui batas. Kutakut-takuti setiap orang. Aku tidak meninggalkan dosa kecuali telah melakukannya. Saudaraku, Allah telah berfirman kepada orang sepertimu. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak ada yang menghalangimu dan taubat saudaraku. Bersegeralah kembali kepada Allah. Niscaya Allah akan menjemputmu. Mintalah ampun kepadanya, niscaya Dia akan mengampunimu. Laki-laki itu tak bisa menahan diri dan menangis karena haru dan bahagia. Manakah kebahagiaan yang lebih besar daripada kembali pada dermaga ketakwaan dan taman keimanan? Di sanalah ruh akan terlepas dari segala kotoran, kemudian hidup di kesucian para malaikat yang bertasbih di kerajaan Allah. Akan tetapi saudaraku, kata orang alim itu, kamu membutuhkan orang-orang yang bisa membantumu, kemudian membawamu pada kebaikan dan menunjukkan jalannya. Tempat yang kamu pijak penuh dengan kerusakan dan kejahatan. Janganlah kembali ke sana. Sekarang pergilah ke sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan takwa. Di sana penduduknya menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Barang siapa yang bergaul dengan orang beriman, dia akan mendapat manfaat darinya. Carilah orang-orang yang beriman, niscaya engkau akan menjadi baik. Jauhlah orang-orang jahat, niscaya kamu selamat dan terhindar dari kejahatannya. Laki-laki itu pergi menuju tempat yang ditunjukkan orang alim. Dengan keimanan dan jiwa penuh dengan semangat menuju tempat yang tenang dan aman, serta penuh keberkahan dan keutamaan, dia berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan dan ditunjukkan kebenaran. Lisannya berzikir kepada Allah, seluruh anggota tubuhnya bergerak seraya menahan kerinduan untuk segera bertemu dengan teman-temannya yang seakidah. Laki-laki itu telah menempuh hampir separuh atau lebih dari tempat yang hendak dituju.
Akan tetapi ternyata keinginannya tidak terpenuhi. Malaikat maut telah mencabut nyawanya. Sesungguhnya setiap ajal manusia telah ditentukan oleh Allah. Peristiwa ini membuat malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, masing-masing menginginkan jasad laki-laki tersebut. Kami berhak membawa jasad laki-laki itu. Dia telah bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hati, bertekad berbuat baik dan melupakan masa lalunya. Dia ingin memulai hidup baru sebagai sosok yang beriman dan bertakwa. Tutur malaikat rahmat. Kami yang berhak atas laki-laki itu. Dia sama sekali belum berbuat baik. Jawab malaikat azab. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat lain dalam bentuk manusia. Malaikat rahmat dan azab bersepakat untuk menjadikan malaikat utusan Allah ini menjadi jalan penengah. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Jarak antara tempat yang jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang akan dia tuju. Jika jaraknya dekat, dia berhak atas orang ini. Jawab utusan Allah ini. Dengan kehendaknya, Allah menyuruh tempat jelek menjauh dan tempat baik mendekat dari laki-laki tersebut. Lalu para malaikat mengukur jarak kedua tempat tersebut. Mereka mendapati bahwa laki-laki lebih dekat dengan tempat yang dia tuju hanya lebih dari 1 langkah. Alangkah luasnya rahmat Allah. Laki-laki itu datang kepada Allah dengan sangat tulus. Allah pun menerima niat baik laki-laki tersebut, sehingga dia lebih dekat dengan tempat penuh cahaya dan iman lantaran satu Quran yang pasti. Hikmah dari kisah ini, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Apabila taubat dilakukan dengan benar dan yakin, setiap amal pasti akan bernilai ibadah. Pertolongan Allah sangatlah dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Cerita ini diambil dari buku cerita-cerita menginspirasi dari para nabi karya Dr. Usman Qadri Mukasini dengan judul Kisah Pembunuh yang Bertaubat.